pakai nama Yesus, Paulus berkata, akulah Kristus. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan Hindu, Buddha, ateis, atau agama Anda. Kan tadi kalau saya lihat dari poin pertama yang abang bilang itu waspada ya, waspada yang memakai namaku. Nah, berarti itu kan belum tentu dia, belum tentu yang itu Yesus yang itu. Sementara kita orang Kristen menyembah Yesus yang benar-benar anak Maria ini, abangku. Saudara, yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, sedangkan Yesus anak Maria adalah anak manusia. Paulus mengatakan yang datang kepadanya bukan manusia. Di dalam Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, Galatia 1 nomor 12. Aku menerima Injil dari Kristus Yesus, bukan manusia. Beda kan? Beda dong. Beda. Di mana ayatnya? Gimana? Galatia 1 ayat berapa, Bang? Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Galatia 1 ayat 1 dan ayat 1 dan 12 ya. Data nomor 1, 11 dan 12. Oke. Sabar saya cari ya. Juanda Rukmini, teman dari Lombok, ada di YouTube. Dia buru-buru pulang habis beli kota, teman-teman. Pas mau masuk rumah, sendalnya putus. Ini loh Bang ya, saya bisa menjelaskan ayat ini kalau di Galatia 1 ayat 11. Ini maksud Galatia Paulus. 1. Iya, Galatia 1 ayat 11 kan Bang kan tadi? Iya. Ini maksud Paulus menegaskan bahwa Injil yang dia berikan bukan hasil ajaran atau tradisi manusia, tapi berasal langsung dari Allah melalui pernyataan Yesus Kristus. Jadi Injil otentik dan ilahi. Injil itu otentik dan ilahi, Bang. Maksud dia di sini, bukan hasil kreativitas manusia biasa. Coba Anda baca. Aku menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia yang mengajari aku Injil, tapi Yesus Kristus. Berarti dia menganggap Yesus manusia atau bukan? Bukan manusia. Tunggu ya, saya jelaskan. Bukan manusia. Bukan manusia. Ini baru bukan pernyataan saya, Bang. Ini saya baru mau jelaskan. Sabar, Bang ya. Iya, bukan manusia katanya. Iya, sabar ya Galatia. Suara di YouTube aman kan ya? Nah iya kan di sini dia bilang sebab Injil yang kuberitakan bukanlah Injil manusia. Iya, memang bukan manusia itu maksudnya, bukan manusianya itu yang bukan Yesusnya itu yang memberitahukan dia sebagai manusia itu, Bang loh. Paham nggak Abang sampai di situ juga? Iya. Sekarang permasalahannya, ketika Yesus yang adalah manusia memberitakan Injil di Galilea misalnya, itu manusia atau bukan? Iya, memang manusia. Yang mengajar Injil di tengah-tengah Bani Israel itu manusia atau bukan? Iya, manusia yang mengajar. Nah, Yesus enggak itu? Yesus. Nah, sekarang yang datang kepada Paulus mengajarkan Injil manusia atau bukan? Ya, manusia. Inilah Anda. Okay. Anda dengar kata Yesus. Dengar kata Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu.
Kalau tidak waspada, penyesat itu akan menyesatkan kamu. Ini sekarang yang Anda lakukan mau ngapain? Anda mengatakan Paulus mengaku manusia padahal di situ tertulis bukan manusia. Terbuktikan ucapan Yesus, kalau Anda percaya kepada penyesat, Anda disesatkan. Anda sekarang sudah sesat nih. Tertulis di situ bukan manusia, Anda katakan manusia. Benar kan nasihat Yesus? Terbukti kan? Nah, makanya saya mau menjelaskan sama abang, maksud Paulus dalam kalimat itu, dia itu menegaskan bahwa Injil yang dia beritakan bukan hasil ajaran atau tradisi manusia. Tapi Manusia dari tadi mana? ini bukan, Tapi tapi siapa? berasal langsung dari Allah melalui pernyataan Yesus Kristus. Sekarang saya kasih tahu dulu sama abang. Kan Coba di mana tertulis dari Allah melalui Yesus? Nah, emang Injil, sekarang saya tanya sama abang. Sekarang saya tanya sama abang dulu. Oh, gimana? Makasih, Bun. Abang Makasih, sepakat sahabat. nggak kalau Yesus itu adalah Allah, adalah Bapa? Setuju nggak? Itu Yesus yang adalah Allah, adalah iblis yang datang memakai nama Oke. Yesus. Oke. Waspadalah Kalau- kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Iblis itu ingin dituhankan. Lukas 4 nomor 7. Iblis ingin dituhankan. Yesus tidak mau Oke, dituhankan. saya tanggapi bang, saya. Silakan. Nah, gini loh. Jadi karena abang, persepsi abang dalam kekristenan kita itu dalam ketuhanan ini, abang bilang bukan ya, makanya saya bilang wajarlah abang berkata seperti itu. Sekarang Tetapi, di Bang, mana kalau kita Yesus? melihat Yohanes Di mana 14, Yesus mengatakan? Iya ini bang. Hmm. Oke, saya Ya. punya data Bang Jumaya, kita Ya. bisa buka di Yohanes 14. Oke. Di situ ayatnya yang ke-8 Hmm. dan 9. Sebenarnya Ya. sih ayatnya dari ayat 1 sampai ayat 14 ya Bang Jumaya. Cuman saya poinnya aja Bang, biar kita Silakan. tidak terlalu sana ya. Ini saya baca poinnya. Ayat 8, kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah. Ya, sabar dulu Bang ya, antar dulu Bang. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, ini Yesus menjawab pertanyaan itu ya. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, yang ditanya, nanti saya lanjutkan ayatnya. Yang diminta Filipus ini, tunjukkan Bapa itu. Sementara yang Yesus katakan ini, dia memperkenalkan dirinya, pribadinya dia sendiri. Nah, di sini adalah bukti di mana Yesus mengklaim bahwa dirinya Bapak itu, dirinya itulah Bapak itu sendiri. Kenapa Anda mengatakan Karena memang di seperti sini, coba sabar Bang ya. Coba sini abang perhatikan lo baik-baik. Saya pikir abang paham lo ayat ini. Saya rasa abang paham. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus menanggapi ini. Yesus menjawab, katanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, yang ditanyai Filipus ini Bapa loh, dia minta menunjukkan Bapa, tetapi Yesus ini memperkenalkan dirinya sendiri. Sangat-sangat tegas loh ayat ini, Bang. Boleh baca Makanya- Yohanes 5 nomor 37. Yohanes 5 nomor 37. Sabar saya cari Bang ya, soalnya saya cuma pakai HP 1 ini Bang, jadi agak sedikit lambat. Yohanes 5 ayat 37 ya Bang ya. Iya. Oke. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Nah, ini dia menjelaskan tentang, menurut abang tentang siapa sih? Pandangan abang bagaimana dalam ayat ini? Saya tanya dulu, Iya, Bang. itu kamu yang perlu jawab karena kamu mengatakan siapa melihat aku melihat Bapa. Iya, maksud saya gini loh, kan apa? abang suruh saya baca ayat ini. Iya, Memang dalam maksud Yesus di situ Bapa itu bisa dilihat gak? Iya, tidak, memang kan. Makanya saya mau bilang sama abang. Makanya memang Bapa kalau tidak bisa kalau dilihat. Saudara, kalau Yesus itu hidup di sekarang ini, di zaman sekarang, apa kata Yesus? Filipus, mulutmu itu longor, kau itu congor. Sudah sekian lama saya bersama dengan kamu,
masih juga kau minta Bapa itu tunjukkan, sedangkan Bapa itu tidak bisa dilihat. Tidak bisa Bapa itu dilihat. Barang siapa yang melihat aku, sama seperti melihat Bapa. Kenapa? Karena aku melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi siapa melihat aku sama melihat Bapa. Bukan berarti aku Bapa. Alamak. Masa Bapa jadi bayi? Masa Bapa jadi manusia? Masa Bapa jadi makhluk? Masa Bapa terbatas? Itu pemahamannya. Tapi saudara, kenapa Anda menganggap bahwa ucapan Yesus itu menandakan Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena Anda menganggap yang datang kepada Anda, yang mengajarkan Anda, membisikkan otak Anda, yang menutup hati Anda, yang membutakan mata Anda itu adalah Yesus anak Maria. Bukan. Yang membawa Anda ke gereja hari Minggu itulah yang membuat Anda menganggap bahwa ucapan Yesus dalam Yohanes 14 itu adalah Tuhan. Coba, seluruh ucapan Yesus, dengarkan, seluruh ucapan Yesus, seluruh ucapan Yesus, semuanya. Aku dan Bapa satu, siapa yang melihat aku sama melihat Bapa. Semua itu sudah Yesus sampaikan kepada muridnya. Yohanes 17 nomor 8. Mereka semua telah menerima semua ucapanku, dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Semua ucapan Yesus, semuanya. Kalau Anda kan cuma comot-comot, Yohanes 14, Yohanes 13, Yohanes 10. Dia enggak. Semua telah kuberikan, dan semua telah diterima. Dan murid-murid percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi semua ucapan Yesus, bagi murid Yesus, menurut Yesus, Yesus hanyalah utusan Tuhan. Selesai. Ketika ajaran Yesus ini sampai kepada orang di luar agama ajaran Yesus, karena sudah terpengaruh oleh si penyesat, maka semua ucapan Yesus dianggap Yesus itu mengaku Tuhan. Lucu kan? Lucu. Anda bukan pengikutnya, Anda bukan orang Yahudi, Anda bukan muridnya, Anda bukan penganut Taurat, Anda bukan pemilik Taurat, tapi melantik anak orang adalah Tuhan. Sedangkan yang Anda tuhankan itu adalah kuasa gelap yang mengaku-ngaku Yesus. Makanya nanti ketika Anda ketemu, apa kata Yesus? Apa kata Anda nih? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku Yesus akan berterus terang kepada mereka. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kurang jelas apa? Bukan, gini Bang. Jadi berarti dalam ayat ini memang abang juga tidak memahami, abang juga tidak menanggapi ayat ini. Sementara abang bilang tadi itu Yesus mengenalkan bila mana Bapa itu sudah tidak kelihatan, kata menurut abang kan tadi begitu dalam pandangan Filipus ini. Nah berarti dari sini abang gagal paham dong dalam ayat ini. Coba abang lihat di situ. Telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Kata tidak, namun engkau tidak mengenal aku. Nah, sementara yang ditanya Filipus itu Bapa loh. Nah, sangat jelas ini penekanan. Namun engkau tidak mengenal aku. Itu loh Bang. Saya pikir abang pahami ayat ini. Oke, saya tambah lagi supaya Anda sadar kelas Anda bukan pengikutnya. Baca lagi di Yohanes 7 nomor 28 29. Kalau kurang lagi saya angkat tangan. Silakan Anda baca lagi. Iya Bang. Yohanes berapa Bang? Yohanes 7 28 29. Oke. Silakan. Sabar ya, saya buka ya. Silakan. Yohanes 7 ayat Yohanes 7 ayat 28 dan 29 ya Bang ya. Siap. Ya. Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, memang kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Ya, jadi
Coba Abang, bagaimana dalam ini? Coba Abang jelaskan dulu maksudnya ayat ini dalam pandangan Abang seperti apa? Kamu memang mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia. Kamu memang melihat aku, tapi kau tidak melihat dia. Masa sampai segitunya sih harus dipaksakan anak orang jadi Tuhan kalian? Kalian kan kelompok di luar dari Yahudi. Kenapa nggak mau menyadari bahwa pengakuan Yesus di dalam Yohanes 17:8 itu sudah final bagi orang Yahudi muridnya? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada muridku Yahudi, bukan kepada kamu. Jadi kalau saudara ini di luar dari Yahudi menganggap Yesus itu Tuhan, ya itu derita lu kan? Sementara Yesus mengatakan dengan mulutnya, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya dan mereka telah percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yang tadi Anda baca aku keluar dari Bapa, berarti bukan Bapa. Tapi Anda akan tetap memaksa dia. Enggak, dia adalah Bapa, dia adalah Bapa. Anda akan memaksa dia demi untuk Anda menuhankan sosok yang berkata, yang bernama Kristus Yesus itu. Oh, ini bukti dia Tuhan. Padahal sebenarnya bukan ini yang Anda paksa untuk menjadi Tuhan, tapi dia yang keluar dari kubur itu. Dia jelas-jelas mengatakan loh itu. Kamu mengenal aku, tapi kau tidak mengenal dia yang telah mengutus aku. Bahkan kesaksiannya nih, kesaksiannya. Yohanes 5 nomor 36, kesaksian Yesus ya. Bukan kesaksian aku. Apa kata Yesus? Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Apalagi cuma kesaksian seorang rei. Yohanes Pembaptis lebih penting kesaksian Yesus. Apa itu? Bahwa segala pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu sekarang yang aku kerjakan. Dan pekerjaan itu, mujizat-mujizat itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Masih kurang kesaksian Yesus itu. Tapi Anda akan tetap bantah kesaksian Yesus. Enggak, dia adalah Tuhan. Saya angkat tangan, saya nggak bisa maksa Anda. Karena Anda sudah disesatkan. Saya hanya berusaha untuk membantu Anda dari kesesatan itu. Tapi kalau Anda membantu, benarlah kata Quran. Kata Quran itu, inna kaidah syaitan kana daif. Setan itu penyesatannya lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudaranya sendiri, yaitu orang-orang kafir. Coba, betapa banyak ucapan-ucapan Yesus yang membantah ketuhanan yang Anda tuhankan itu. Pada hari terakhir banyak orang memanggil aku Tuhan. Aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku. Tapi gak ngepek kan? Kenapa? Karena Anda sudah terjerat dengan penyesat itu. Karena penyesat itu datang kepada Yesus dalam Lukas 4 nomor 6. Hei Yesus, kalau kau tuhankan aku, maka segala kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Jika engkau menyembahku, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Iblis loh yang mau disembah. Maka iblisnya supaya disembah, dia nggak mungkin pakai namanya bom-bom. Tidak mungkin pakai namanya Bang Suma. Namanya Yesusnya yang dipakai. Kenapa? Karena Yesus banyak melakukan mukjizat-mukjizat di tengah-tengah Bani Israel. Maka iblis datang menyerupai Yesus. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jangan kamu percaya. Namanya penyesat, kenapa jangan dipercaya? Akibatnya apa? Ya ini, menyembah kepada dia yang sesat itu dengan memakai namaku. Belum sadar juga, Bu. Yesus datang mengajar 33 tahun, tidak pernah mendirikan sebuah kelompok kepercayaan bernama Kristen. Catat itu. 33 tahun Yesus hidup di bumi. Menurut tradisi Kristen, tidak pernah dia mengajarkan orang-orang ibadah hari Minggu. Catat itu. Tidak pernah dia mengajar orang-orang untuk makan babi. Catat itu. Tidak pernah dia mengajar orang untuk jangan bersunat. Catat itu. Tidak pernah selama dia penginjilan untuk menunjuk Paulus menjadi rasulnya. Catat itu. Tapi percuma Anda catat kalau masih juga percaya kepada penyesat.
Kenapa Anda percaya? Karena yang dinasehati Yesus untuk jangan percaya hanya muridnya Bani Israel. Sementara ente bukan Bani Israel. Wajar kalau Anda percaya. Sekarang permasalahannya adalah, maukah Anda disesatkan sampai Anda masuk ke alam kubur? Atau Anda berhenti dari lingkaran sesat yang Yesus nubuatkan itu? Silakan. Makanya salah satu cara saya untuk menolong saudara-saudaraku Kristen keluar dari penyesat itu adalah tema ini. Karena kalian menuduh Yesus mati untuk membatalkan hukum Taurat. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, sejak kapan Taurat itu untuk Kristen? Sampai-sampai Yesus harus mati untuk kalian. Nah, dari situ aja. Jadi tema ini untuk mengeluarkan kalian dari lingkaran penyesat yang Yesus nubuatkan, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Tapi kalau Anda tetap saja mau menyembah kepada Yesus, silakan. Saya tidak maksa. Saya hanya memberi peringatan saja. Silakan. Oke, ya sudah, dari sini berarti saya bisa mengambil kesimpulan bahwa memang pandangan kita orang Kristen dan pandangan Abang dalam memahami Alkitab memang sangatlah beda. Jadi wajarlah kalau memang untuk kepercayaan atau iman itu memang tidak bisa itu dari orang-orang Abang ya, karena memang dalam pandangan ini saya bisa menarasikan bahwa Abang ini memang jauh dalam pandangan kita, cara kita mengimani Yesus itu sebagai Tuhan. Ya, jadi sudah tidak panjang lebar lagi Bang. Oke, terima kasih untuk diskusinya Abangku ya. Boleh 5 menit? Oke, silakan. Percayakah Anda ketika Yesus berkata akan datang penyesat memakai namanya? Iya. Kalau Yesus mengatakan seperti itu, iya percaya. Ya. Tetapi menjadi pertanyaannya Sabar. Anda percaya kalau ada penyesat memakai nama Yesus? Siapa nama penyesat itu ketika menyatakan diri? Akulah. Ya, lanjut Pak. Enggak, aku tanya sama saudara. Siapa nama penyesat itu ketika dia memperkenalkan diri? Akulah. Saya tidak tahu siapa nama penyesat itu. Masa nggak tahu? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Penyesat ini ketika datang kepada murid Yesus memperkenalkan diri dengan nama siapa? Akulah. Memakai nama Yesus, tetapi ada nggak di situ saya minta sama Abang, kalau memang itu ada nggak ayatnya yang detail tertulis? Ini penyesat ini yang namanya Yesus, karena Yesus ini ada dua. Ini Yesus yang pertama dan Yesus yang kedua. Ada nggak? No. Sekarang penyesat itu penyesat itu datang memperkenalkan diri dengan nama siapa? Itu aja dulu. Iya, oke. Siapa namanya? Nama Yesus. Dengan nama Yesus. Aku adalah Yesus dan berkata akulah Kristus. Berarti nama lengkapnya siapa? Oke. Kristus. Berarti kalau dia memperkenalkan namanya, akulah Yesus Kristus. Sabar. Siapa di muka bumi ini yang banyak menjadi pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi? Bang, ini pertanyaannya sudah ke sana ke bumi. Abang, saudaraku, Yesus mengatakan, dia mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, di dunia ini orang banyak yang mengaku pengikut Yesus Kristus di luar Yahudi itu apa nama kelompoknya? Orang Kristen. Tapi apakah orang Kristen mengikut Yesus yang penyesat itu? Yang Abang bilang tadi? Kalau bukan Kristen, ya, kalau bukan, oke. Anggaplah bukan Kristen. Anggaplah bukan Kristen. Lalu gantian mana? Dulu, Pak. Sabar, habis ini Anda. Lalu mana orang banyak yang menjadi pengikut Yesus palsu itu? Pengikut Yesus palsu. Pasti mereka mengatasnamakan dirinya Kristen. Di luar Kristen, yang menjadi pengikut Yesus tapi palsu itu yang mana yang banyak? Yahudi sudah pasti pengikut Yesus. Di luar Yahudi hanya ada Kristen yang banyak pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang lain yang banyak itu mana? Tunjukkan kepada saya. Siapa namanya? Pengikut Yesus palsu maksud Abang ini? Ya iya dong, kan banyak pengikut Yesus palsu. Di luar Kristen siapa? Siap, saya jawab ya.
Ya, Kalau abang bertanya seperti itu, di mana Bapak? Saya tidak bisa bilang, oh Kristen itu pengikut Yesus palsu. Karena Yesus palsu itu bukanlah Yesus yang abang kita maksudkan itu bang. Bukanlah Yesus menjadi imam kita. Sekarang saya tanya sama abang. Saya tanya dulu sama abang ya. Tadi kan abang sudah sudah bernarasi. Saya minta tolong abang paparkan ayat yang tertulis di Alkitab bahwa ini ada Yesus palsu yang benar-benar ini saya Yesus satu, saya Yesus yang pertama, ada Yesus yang kedua, dan kalau saya ini Yesus yang pertama, kasih tahu kalian tidak boleh ini ya, soalnya ada Yesus yang kedua, dan Yesus yang kedua itu datang, oh ini saya Yesus yang kedua, saya Yesus palsu nih. Ada nggak di Alkitab saya? oke, Tertulis saya di situ. tunjukkan. Saya tunjukkan. Ya, silakan. Anda baca ya. Yesus palsu ya, Yesus palsu ya. Ya, silakan, Pak. Oke. Anda baca Lukas 22 nomor 69. Yes, sabar Bang ya, saya cari dulu. Silakan. Lukas 2. 22 Oh, Lukas 22. Ayat berapa, Siap. Bang? 69. Ayat 69. Oke. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Itu Ya. perkataan siapa? Yesus. Oh, ini Ya duduk di sebelah kanan siapa? Yesus. Ada berapa Yesus? Oke, saya jelaskan ya. Ya, silakan. Silakan. Sabar ya, Bang ya. Saya jauh dari berangkat. Sorry. Saya jauh Iya. dari berangkat. Silakan, silakan. Oke Bang, dalam Lukas Oke, 22 silakan. 69 ini Iya. sebenarnya sih Yesus di sini kalau kita pahami betul-betul ayat ini, Mm-mm. ini Yesus menjelaskan bahwa kealahannya Bang, ilahinya mengklaim diri. Oh, karena begini Bang, yang artinya Yesus berkata bahwa mulai sekarang anak manusia itu Yesus sendiri ya, sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini menunjukkan kedudukannya yang mulia dan berkuasa sebagai tanda bahwa dia telah diangkat menjadi raja dan hakim di surga. Jadi meski secara fisik Yesus belum naik ke surga, dia sudah memegang otoritas ilahi dari Allah. Ini janji dan kepastian tentang kedatangannya yang mulia nanti. Kalau dalam ayat itu Bang Lu. Saya yakin 1000 orang Kristen berhadapan dengan saya. Kalau dia masih belum bisa membantu dirinya untuk keluar dari lingkaran penyesatan, akan mengucapkan kata yang sama. Apalagi yang Anda harus ucapkan? Nggak ada lagi kan? Tidak mungkin Anda langsung mengatakan, iya ya Bang Suma, betul ya. Berarti selama ini saya salah ya. Berarti selama ini saya telah disesatkan ya. Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Pasti Anda akan mengatakan itu. Tak ada lagi ucapan, oh itu kan doa itu menceritakan. Padahal yang ditangkap ini, kata Yesus dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, ego emi, akulah dia. Ego, akulah. Nah sekarang Yohanes 18 nomor 8, ketika ada prosesi penangkapan terhadap oknum yang suci, orang benar,
Siapa yang engkau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Seketika ditangkap. Tak! Padahal Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan berkata, akulah dia. Nah, yang berkata akulah dia itulah penyesatnya. Ditangkap sang penyesat. Anda buka Lukas 22. Di dalam data 52, apa kata Yesus? Sang kamu ini aku penyamun. Kau pikir aku ini perampok, penjahat, sampai-sampai kau datang membawa pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau melihat aku di dalam bait suci mengajar. Kenapa kau tidak nangkap aku? Kenapa sekarang ini baru kau mau tangkap? Padahal setiap hari kita sama-sama. Tiap hari kau lihat aku mengajar. Apa kata Yesus di kalimat terakhir? Oh iya, saatnya waktumu dan kuasa kegelapan. Jadi sesaat sebelum Yesus ditangkap, Yesus mengatakan, ini waktu kalian dan kuasa kegelapan. Yesus berdoa, setelahnya, sebelumnya turun malaikat di Lukas 22 memberikan kekuatan kepada Yesus. Untuk apa kekuatan itu diberikan kepada Yesus? Untuk mati atau untuk terjun langsung naik terbang ke langit? Lalu yang ditangkap, kau baca kembali, saudara baca di data 68. 68 atau mulai dari 66, 67 sampai kepada 69. Kata dia, non. Dalam bahasa Yunani, non. Sekarang juga anak manusia sudah telah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Apakah engkau adalah Mesias? Dia enggak jawab. Dia hanya mengatakan, kau yang mengatakan. Tapi lembaga Bible mencoba untuk menambah kata. Kaulah yang mengatakan kalau aku ini adalah Mesias. Kau yang mengatakan kalau aku adalah Mesias. Padahal tidak ada ucapan itu. Dia hanya mengatakan, kau yang mengatakan. Kau yang mengatakan. Tidak ada penambahan kalau aku adalah Mesias. Ditanya oleh orang di sana, imam kepala, apakah kamu Mesias? Anak Allah yang Maha Tinggi? Kamu yang mengatakan. Terus mereka mengatakan, jadi apa poin gimana? Jadi poin apa di sini bahwa saya bisa simpulkan bahwa yang Anda kan bertanya mana Yesus palsu? Saya kasih data, itu Yesus ada dua. Iya bang, ya saya sudah apa ya. Ntar ya saya tanggapi. Berarti saya bisa bilang bahwa memang yang abang ingin menunjukkan bahwa kita menurut abang yang disembah Kristen itu adalah Kristen palsu. Ternyata itu tidak selaras dengan apa yang kami imani. Karena yang kami imani adalah Yesus yang menjadi jalan kebenaran dan hidup. Itu bang, bagi kami orang Kristen. Itu ucapan Yesus, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Itu ucapan untuk siapa? Untuk orang Kristen atau? Itu untuk ucapan siapa? Untuk orang Yahudi atau untuk Kristen? Nah siapa lagi kalau bukan untuk pengikut Kristus, Bang? Itu ucapan Anda itu karena Anda mau memaksakan si penguasa gelap ini duduk seperti Yesus. Saya ulang lagi. Pernahkah Yesus berkata dirinya untuk di luar Yahudi? Pernah nggak? Pernah nggak dia mengatakan bahwa aku diutus untuk orang-orang di luar Yahudi? Pernah nggak? Iya, oke, tidak pernah. Tidak pernah. Berarti setiap sabar. Bukankah dia pernah berkata bahwa sampaikanlah Injil ini sampai ke seluruh dunia? Saudaraku, itu ucapan Yesus yang palsu. Nah, itu kan abang ini loh, berarti dari tadi narasi kita ini, saudara, abang ini memaksakan Yesus yang kita sembah ini untuk menjadi Yesus yang palsu. Makanya saya bisa simpulkan bahwa pandangan kita itu memang sangat berbeda, Bang. Oke, baik. Ya. Saya kasih bukti. Di Wahyu 19 nomor 16, di situ ada yang mengaku Yesus. Di pahanya ada tato. Tertulis raja di atas raja. Itu Yesus. Di mana? Wahyu berapa, Bang? Coba saya cari dulu. Wahyu 19 nomor 16. Sabar, Bang, saya cari dulu. Santai kita, Bang, ya. Silakan. Wahyu 19 nomor 16. Yes. Ya, dan pada jubahnya
dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala Raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, coba bagaimana maksud abang dalam pandangan ayat ini? Ayat ini maksudnya seperti apa dalam pandangan abang? Oke. Tolong Anda tunjukkan anak Maria kapan dia bertato. Tidak ada. Tidak ada. Ya. Apakah Yesus ini akan melanggar firman Tuhan? Maksudnya Karena bagaimana itu? Apakah Yesus ini akan melanggar di firman dalam Tuhan? Imamat 19, Imamat itu kan Torah, itu kan perintah Tuhan. Imamat 19, ya, Imamat 19 nomor 28, di situ dikatakan janganlah kamu menggoresi atau menuliskan atau menulis pada kulitmu, larangan bertato. Berarti tidak mungkin Yesus yang melukis pahanya dengan menulis raja di atas raja. Itu pernah terjadi. Inri raja orang Yahudi, tapi di atas salibnya orang yang disangka Yesus itu, tapi bukan di paha. Itu. Terus kemudian di dalam Matius 26 nomor 29, Yesus pernah berjanji, aku tidak akan pernah minum anggur lagi di dunia ini kecuali nanti di kerajaan surga, kata Yesus yang asli. Yohanes 19 nomor 30, lalu dia meminum anggur, lalu menyerahkan nyawanya, lalu menundukkan kepalanya, lalu matilah dia. Yesus yang asli mengatakan, aku tidak akan minum anggur lagi selain nanti di kerajaan Tuhan. Yang disalib minum anggur. Jadi ada beberapa bukti yang saya berikan kepada saudara, bahwa mulai yang disidang yang tadi, yang mengatakan sekarang anak manusia sudah ada duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Itu bukti. Terus mengatakan Yesus setelah ditangkap, beberapa detik sebelum ditangkap, siapa yang kau cari? Aku mencari Yesus dari kota Nazaret. Akulah dia. Satu, ditangkap dia, digiring. Yang kedua, ternyata setelah dia ditangkap, masih ada orang yang menggunakan kain lenan yang tidak ditangkap. Sedangkan orang yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Yesus melepaskan jubahnya, lalu memakai kain lenan. Di dalam Markus 14 nomor 50, ketika oknum yang mengaku akulah dia itu sudah ditangkap, murid-muridnya 11 orang melarikan diri. Tinggal ada 2 yang tinggal di situ, yaitu Yudas dan Yesus. Tetapi anehnya, ke-11 murid sudah lari, tinggal Yesus dengan Yudas. Kenapa ada di belakangnya lagi pemuda menggunakan kain lenan? Lari meloloskan diri, tidak ditangkap. Sedangkan yang menggunakan kain lenan adalah Yesus. Yohanes 13 nomor 4. Berarti yang ditangkap yang mengaku akulah dia ini, dialah yang disidang di imam-imam kepala mahkamah agama yang mengatakan, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Ayo. Makanya di khotbah Petrus, Anda baca di Kisah Para Rasul 2 nomor 29 sampai nomor 40. Anda baca, Anda resapi baik-baik di situ. Di situ dikatakan nubuat Daud. Dia Kisah Para bernubuat. Rasul berapa, Pak? Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul 2. Kata mereka, kata Petrus, nubuat Daud bahwa Tuhan akan membangkitkan seorang Mesias di tengah-tengah Bani Israel. Jasadnya tidak mengalami kematian dan tidak ditinggal di alam kubur. Ayo. Ayat berapa, Pak? Ayat berapa? 29, 30, 31, 33 sampai nomor 40. Jadi ada 2 Yesus. Kata Petrus, Daud sudah menubuatkan, kuburan Daud masih ada di tengah-tengah kita. Dia yang menubuatkan akan datang Mesias. Jasadnya tidak ditinggalkan di alam maut. Jasadnya tidak mengalami binasa, tidak mati. Nomor 33, dia akan diangkat oleh tangan kanan Tuhan ke atas. Malaikat maksudnya. Nomor 36-nya, jadi Yesus yang kau salibkan itu, sudah menunjuk kepada Yesus yang anda tadi katakan, yang Anda sembah. Jadi Yesus yang kau salibkan ini, orang-orang Israel harus tahu
Tuhan telah menjadikan dia sebagai Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Jadi ada dua Yesus. Satu diangkat oleh malaikat, tangan kanan Elohim. Satu disalib. Itu yang disalib itu dilantik menjadi Tuhan dan Kristus bagi angkatan jahat. Siapa angkatan jahat ini? Oknum yang percaya kebangkitan pada hari ketiga. Mana dalilnya? Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia. Dia tidak mengatakan Yesus. Anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti bangkit pada hari ketiga. Sama seperti Yunus keluar pada hari ketiga. Itu tanda untuk siapa? Untuk angkatan jahat. Jadi yang percaya kebangkitan hari ketiga adalah angkatan jahat. Maaf saudara, saya hanya pemberi peringatan. Anda mau percaya silakan, Anda mau keluar dari lingkaran itu silakan, Anda mau tetap dalam keadaan yang sekarang silakan. La ikraha fiddin. Tugas saya hanya mengingatkan. Ya, baik, terima kasih ya Bang Cuma. Jadi saya bisa simpulkan bahwa ternyata memang dalam pandangan kita orang Kristen dengan pandangannya orang Abang memang sangat beda untuk mendalami Alkitab kita Nasrani ya. Jadi oke, untuk itu terima kasih banyak untuk diskusi malam ini Bang Sumaya. Sehat selalu ya. Makasih saudara Rey, makasih. Ya, siap Bang, Siap. turunin Bang. Makasih saudara. Ya. Oke teman-teman, ada lagi? Silakan. Host, jangan tidur. Moderator, jangan tidur. Jangan tidur moderator. Jangan tidur moderator. Ya, saudara-saudara, jadi kita umat Islam itu kata Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innama tunfiru manittaba'a zikrah wa khasyar rahmana bil ghaib. Jadi Nabi Muhammad umatnya itu diutus hanya untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada pencipta langit dan bumi yang maha pengasih, walaupun pencipta langit dan bumi itu tidak kelihatan. Itu tugas kita. Innama tunziru manittaba'az zikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Wabashirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Al-Quran surah Yasin. Itu ayat berapa itu teman-teman? Jadi kita hanya memberi peringatan. Kalau saudara kita mau yang menerima peringatan itu, untuk mengikuti peringatan itu, ya silakan. Subhanallah. Tapi kalau tetap mereka, ya benar lagi ayat yang lain. Apa kata Allah? Inna qaida syaitan kana daif. Ya. Iblis itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah pahlawan-pahlawannya. Lemah iblis itu. Dia hanya membisikkan saja. Tapi yang kuat mempraktekannya itu ya pahlawan-pahlawannya. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirin. Itu kata Al-Qur'anul Karim. Jadi kalau dikatakan wah berarti cara Anda membedah, cara Anda memahami tidak sama. Ya memang untuk itulah kami diutus. Kalau sama ngapain ada Nabi Muhammad diutus kalau sama? Karena tidak sama itulah maka Nabi Muhammad diutus untuk mengajarkan kemudian manusia seluruhnya kepada jalan keselamatan. Ya ayyuhalladzina amanu inni rasulullahi ilaikum jami'a.
Gitu saudaraku ya. Silakan sahabat-sahabat yang lain yang ingin berdiskusi lagi dengan Bang Zuma, usahakan tetap tenang, jangan emosi, jangan ngamuk, jangan menghujat, jangan menista, jangan menghina, apalagi membahas sesuatu yang Anda tidak tahu, ya. Jangan. Santai aja, santai. Naik di sini, kita diskusi pelan-pelan. Kayaknya moderator saya ini udah malas, putus asa kayaknya. Kenapa? Karena terlalu banyak orang muslim minta permintaan, jadi saya pun tanganku ini capek ini ha. Saya harus angkat barbel lagi nih untuk mencari, memilih dan memilah mana yang non muslim, karena yang minta ini terlalu banyak saudara. Ya Allah ya Karim, ya Allah, saya baru mau tekan yang sedikit terasa non muslim, langsung hilang, pindah lagi karena masuk lagi permintaan baru ha, itu kan. Waduh, mau sampai kapan teman-teman ini? Aduh. Bukannya aku putus asa, cuman aku heran aja. Halo. Besok pagi saya mau bangunkan untuk beli gas itu. Untuk buka pintu rumah orang. Halo. 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 Lagi masak B2 teman-teman, habis gas. B2-nya masih hidup katanya. Jelas-jelas namanya Yusri, pasti muslim lah itu, ya kan ya, tapi masih minta permintaan. Jelas-jelas namanya Al-Farisi, masih minta permintaan. Muhammad Ahmad, masih minta permintaan. Bismillah. Halo. Silakan teman-teman yang non muslim aja dulu. Oh kodong. Oh kodong. Rahman, udah pasti muslim. Halo saudara Johan. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam. Dari sekte mana Bang? Protestan, Katolik? Alhamdulillah saya mualaf Bang dari NTT Sumba Tengah. Oh, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Iya. Ya Bang Zuma. Ada yang ingin disampaikan? Siap. Makasih Bang, makasih. Nah, masalah. Zuma. Tadi.
Halo, selamat malam. Halo. Halo, Saudara Oscar. Halo. Saya alhamdulillah. Selamat malam, Saudara Keong. Halo. 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 Saudara user. Apa kabar? Pemacaran aja ini ya. Selamat malam. Selamat malam. Halo. Halo. Kacang goyeng, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Moderator nggak ada di bawah kayaknya ya. Baiklah. Mungkin teman-teman kita ini nggak sadar ya kalau minta permintaan gitu ya. Muncul nggak tuh ya kalau misalnya kita minta permintaan di ini, di HP kita. Halo. Siapa, Dek? Jangan ribut bilang. Jangan ribut. Halo. Naik diam-diam baik. Kejam Assalamualaikum kali. Bang Zuma, sehat selalu. Diam-diam baik. Halo. Halo Bang Zuma, selamat malam. Malam saudara Gerson. Bisa buka Saya dari kamera bang? Saya dari Sumba Bang. Sumba, di mana itu? Sumba Timur NTT. NTT, Nusa Tenggara Timur. Oh siap. Pulau Sumba. Pulau Sumba. Protestan, Katolik di sana banyak ya? Protestan Bang. Protestan. Gereja Sumba. Timur Leste yang Katolik banyak. Iya, sama di Flores. Siap. Oke, saudara mungkin bisa buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Aduh, kayaknya nggak bisa buka deh Bang. Saya di luar nih. Oh gitu, padahal asik kalau buka kamera kita sambil diskusi ringan. Biar saya tidak cuman menatap gambar doang. Iya, sebetulnya sih tapi gelap Bang. Saya di luar nih. Oke lah kalau gitu. Tapi bagusnya sih buka. Tema ini Bang yang kita ingin bahas. Terkait dengan Tema apa Bang? apa hubungannya Oten dengan kitab Torah?
Oten itu menuju ke pribadi Kristus ya, Yesus ya. Bukan, saudara Kristen. Oten orang Kristen. Orang Kristen ya. Hubungannya. Taurat itu kan sebetulnya hanya diberikan kepada orang-orang Israel Yahudi kan. Iya. Betul. Berarti nggak ada hubungannya dengan Kristen. Nggak ada sama sekali hubungannya Taurat. Kalau berbicara tentang dalam konteks Taurat ya. Iya. Jadi yang dituliskan di dalam Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita. Kita di situ siapa, Bang? Itu berbicara tentang apa ya, di dalam konteksnya orang Kristen, orang yang percaya Kristus gitu. Tapi di situ Kristus menebus dari kutuk hukum Taurat. Itu di dalam konteksnya itu, di dalam konteks gereja itu, hasil penginjilan Paulus itu kan orang-orang Yahudi, orang Israel Yahudi. Ya. Orang Yahudi yang tinggal di Galatia. Iya, betul. Berarti bukan untuk non-Yahudi. Bukan. Berarti Yesus mati bukan untuk non-Yahudi. Nah itu beda lagi Bang nanti. Hah? Itu kan di dalam konteks itu ketika Paulus memberitakan memang Yesus mati untuk semua orang yang percaya kepada dia gitu loh. Oh, jadi kematiannya ini bukan yang terkait kutuk hukum Taurat itu ya? Iya, karena memang begini, orang-orang Yahudi itu 100% tidak ada yang menuruti hukum Taurat. Tidak ada yang mengikuti secara penuh tentang hukum Taurat itu. Sehingga sekali dibatalkan aja gitu. Enggak dibatalkan, justru Yesus datang itu untuk menggenapi gitu. Oh, jadi hukum Taurat itu digenapi, maksudnya dihilangkan, Bang? Nggak dihilangkan loh, Bang, nggak dihilangkan. Tapi kan nggak digunakan lagi, nggak dipakai lagi. Makanya Yesus bilang jangan bergantung pada hukum Taurat gitu loh, kata Yesus gitu. Jangan bergantung pada hukum Taurat. Oh, itu tertulis di mana? Itu ketika dia berbicara pada orang Yahudi. Di mana itu, Bang? Saya boleh baca? Di mana ya? Saya pernah baca waktu itu, Bang, itu ayatnya tuh. Oh, di surat Paulus kali ya? Berarti pada kesimpulannya tidak ada hubungannya Taurat dengan orang Kristen ya? Taurat itu ketika ketika ada itu sebagai bentuk pemberitahuan pada orang Kristen masa kini. Orang Kristen masa kini. Itu tertulis di dalil nggak bahwa Taurat itu untuk orang Kristen? Ya memang nggak tertulis, Bang, nggak tertulis. Tapi ada tertulis kalau hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Iya, hukum Taurat itu diberikan kepada Bani Israel, kepada orang Israel. Berarti bukan untuk Kristen ya, kesimpulannya ya? Bukan. Oh, ya. Berarti kalau kita berbicara mengenai konsep yang ada di tengah-tengah Bani Israel, termasuk yang Yesus ajarkan, itu hanya untuk Bani Israel saja? Enggak lah, itu beda lagi. Kalau hukum-hukum Kristus itu beda lagi. Atau memang Yesus pernah mengajar kepada non-Yahudi kala saat dia datang di negara Israel? Justru Yesus datang untuk melayani semua umat. Tertulis di mana itu, Bang?
Yohanes 3 ayat 16 bang. Yohanes 3 nomor tidak ada di situ dikatakan untuk seluruh umat itu bang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal, katakannya kan. Iya, tapi itu kan tidak berbicara mengenai pengutusan. Ya justru kedatangannya loh bang, kedatangannya itu. Iya, dia kedatangannya supaya setiap orang yang percaya Iya, percaya bahwa dia diutus untuk menyelamatkan orang yang berdosa. bukan untuk Bani Israel. Untuk karena memang sudah dinubuatkan di dalam konteks Israel, dia harus datang melalui Israel. Dia menjadi bangsa Yahudi, menjadi orang Israel, kan seperti itu bang. Lalu apa yang diajarkan kemudian ke non-Yahudi Yesus ini? Itu pesan amanat agung. Amanat agung untuk beritakan Injil. Iya, Injil yang mana? supaya setiap orang. Injil itu kan berbicara tentang peristiwa kedatangan Kristus ketika ia datang dalam dunia, dalam pelayanannya, dalam kematiannya, kan istilah begitu. Tapi Yesus mengajarkan Injil bukan Injil Lukas, Markus, Matius. Enggak, itu kan mereka menulis bang peristiwa-peristiwa itu. Anda kena pelanggaran kenapa ya? Kenapa dia kena pelanggaran? Karena mutar-mutar. Ayo teman-teman yang Muslim tolong dibatalkan dulu. Permintaannya terlalu banyak ini. Permintaannya tolong dibatalkan. Bisa kan ya? Bisa dong. Umat Islam itu kan kalau diinfokan pasti mendengarkan. Ini yang minta puluhan ini. Halo saudara. Halo. Halo. Marhalis. Oh, saudaraku Marhalis. Pura mau kumandel. Saudara Airfood. Halo. 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 Iya, hello. Ya. Dari sekte mana, Bang? Protestan. Ya. Protestan. Oke, bisa buka kamera? Jangan marah-marah dulu, buka kamera aja dulu. Agak kabur bang, agak jelek. Nggak apa-apa. Nah, kan cakep kalau buka kamera kayak gini, ha. Wah, ganteng bener abang kita ini ya. Dari Katolik, Protestan? Protestan bang. Protestan. Ini ada tema, saudaraku, ada tema yang menarik untuk kita bahas. Kami ingin menggali lebih jauh lagi keberadaan agama Kristen ini terkait dengan digunakannya sebuah kitab nih. Ini kitab di dalamnya ada katanya perjanjian lama, perjanjian baru. Disatukan. Iya, disatukan menjadi satu buku. Di sini ada kitabnya orang Yahudi, di antaranya Taurat, yang kemudian digabung menjadi satu. Nah, sebagai Katolik saya ingin tahu. Protestan bukan Katolik. Iya, sorry. Saya mau tahu dari Protestan legalitasnya menggunakan kitabnya Yahudi ini apa?
Oh, legalitas maksudnya legalitas kayak mana, Bang? Misalnya Nabi Musa diutuskan untuk kaumnya memang. Jadi mereka punya Iya. hak terhadap kitab Taurat. Mm-mm. Nah, kalau Kristen ini di mana legalitasnya? Hubungannya dengan Taurahnya Musa itu apa? Oke. Silakan. Saya rasa berbicara tentang legalitas itu berbicara tentang hukum, berbicara tentang sebuah apa ya, semacam kepastian. Jadi ini nggak cocok, nggak pas kita berbicara legalitas terhadap Matius, Markus, Lukas dan seterusnya. Itu nggak, itu pertanyaan nggak cocok. Jadi kalaupun gitu, Bang, andailah dulu abang mempertanyakan legalitas, legal ini kan resmi. Berarti Iya. bahas legal ini kan resmi, resmi Iya. atau tidak resmi, resmi atau tidak resmi, sah atau tidak sah, kan itu. Apakah ini Alkitab ini resmi atau tidak resmi? Sebenarnya resmi atau tidak resmi itu mengacu pada surat menyurat, yang mana surat menyurat itu berisi tentang surat pernyataan legal, itu udah sah, itu boleh dipergunakan atau tidak boleh dipergunakan. Jika memang Alkitab ini tidak resmi atau tidak sah menurut si pemilik, contohnya dulu ya, diambil orang Kristen, perjanjian lama ini ditempel, disatukan ke perjanjian baru, Matius sampai dengan Wahyu, tentu ada teguran atau sangkalan dari Yudaisme, tolong Kristen, kau itu bongkar itu perjanjian lama, jangan kau tempel-tempel itu. Tetapi sampai detik ini, perjanjian lama yang disatukan dengan perjanjian baru, Kejadian sampai Zakaria, tidak ada larangan dari Yudaisme untuk menyuruh bongkar ini kitab ini. Kalau memang tidak boleh atau ada pemalsuan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap Kejadian sampai Zakaria, maka aku juga mengatakan, saya juga ini sebagai Kristen, kalau memang ada LAI atau lembaga Kristen si penyusun kitab ini melakukan kecurangan terhadap kitab Yudaisme, menipu-nipu ini, saya pun akan mengatakan bongkar ini, jangan kau melakukan kebohongan terhadap yang orang Yahudi itu. Karena tidak ada perbedaan, artinya tidak ada kejahatan yang dilakukan oleh orang Kristen terhadap penggabungan ini, maka orang Yahudi pun nggak terlalu komplain dia. Ya kalau memang kau tidak ada kau tambah-tambahi atau kau kurang-kurangi kitab itu, maka nggak kalah masalah. Dan kitab disatukan pun, perjanjian lama dengan perjanjian baru nggak masalah, karena tidak ada yang ditambah-tambahi atau dikarang-karangi. Gitu, Bang. Oke, baik. Meskipun mereka tidak komplain, karena memang kan orang Yahudi sekarang itu paham bahwa perjanjian lama ini sudah dimiliki oleh orang Kristen itu sejak abad pertama. Ketika kemudian di abad ketiga sebelum Masehi, Ptolemy II meminta untuk diterjemahkan kepada orang-orang Yahudi yang hidup di tengah-tengah bangsa asing. Abad keempat diresmikan penggunaannya, disatukan dengan kitabnya orang Kristen. Dan kalaupun mereka tidak mengklaim, itu justru bahaya. Artinya mereka tidak pernah menganggap kitab itu adalah kitab mereka. Artinya mereka menganggap bahwa sudah sangat jauh dan tidak layak lagi disebut sebagai kitabnya Nabi Musa. Makanya mereka tidak melarang, karena toh itu bukan kitabnya Nabi Musa, tapi kitab yang mereka buat sendiri dari terjemahan-terjemahan Septuaginta. Jadi bukan alasan. Tapi satu hal yang menarik, kalau kita melihat di dalam kitab yang Anda gunakan itu, justru tertulis kalau hukum Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Bani Yakub. Dan seruan-seruan Nabi Musa di Ulangan 33 nomor 1 misalnya, inilah berkat yang diberikan Tuhan kepada Musa hambanya itu, kepada orang Israel. Kepada orang Israel. Sementara Kristen bukan orang Israel. Kemudian kalau kita lihat di dalam Ulangan 4. Ulangan 4 juga itu, di situ sangat jelas dikatakan, maka sekarang hai orang Israel,
dengarlah ketetapan-ketetapan hukum-hukum yang kemudian datang kepadamu dan untuk kamu lakukan supaya kamu hidup. Lagi-lagi orang Israel. Nah, kalau kita melihat di dalam Ulangan 5, Ulangan 6 juga sama. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Elohimmu. Lagi-lagi orang Israel. Dan endingnya kemudian di dalam Mazmur, di Mazmur 147, hukum yang datang kepada Yakub, aturan-aturannya kepada Bani Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Jadi di mana letaknya hukum Taurat itu bisa dikatakan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa bahwa aturan-aturan, ketetapan-ketetapan, hukum-hukumnya itu diberikan untuk Kristen di luar Yahudi. Oke. Aku rasa gini. Kami Kristen menggunakan kitab perjanjian lama ini, Taurat, Kejadian sampai Zakaria, karena kami memang mengakuinya bahwa Allahnya orang Israel itu, Allahnya orang Yudaisme itu, Elohim YHWH Hashem itu adalah Allah kami, Allah Tritunggal, Allah Bapa. Hanya saja mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Mesias atau Allah. Itu dianggapnya kan penghinaan, itu penghujatan terhadap Allah. Sehingga karena kami mengakui Allahnya orang Israel itu adalah Allah kami, Allah yang benar, dan tulisan yang ada di kitab Yahudi itu adalah tulisan yang ini juga, nggak ada yang ditambah-tambahi, jadi tidak ada masalah. Hanya saja mereka tidak mengakui perjanjian baru ini. Itu sajanya dia. Tidak perlu ada harus ada legalitas ini, itu surat menyuratnya, itu surat biro hukum, itunya itu. Untuk agama ini, keselamatan masalah rohaninya ini nggak perlu terlalu formalitas legalitas inilah, harus ada stempel lah, begitu. Hanya saja jangan berbohong terhadap kitab Tuhan, jangan ada dusta terhadap kitab suci, apa adanya saja, begitu prinsipnya. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan jangan ada dusta, iya, jangan ada dusta, ya itu yang benar kitab itu untuk Yahudi, untuk Israel. Berarti ketika Anda mengatakan itu untuk Anda, berarti itu dusta malah. Karena kalau Anda berbicara begini Bang Cuma, gimana? Bang, nggak bisa, tolonglah, nggak boleh kita mengatakan itu hanya untuk orang Israel begitu. Kan dalilnya begitu. Jangan, kan dalilnya ada nggak bisa kan? kita judge. Oke lah. Sekarang begini, kita masuk Gimana ke mau dibantah lembar baru. dalilnya? Ini aja lah Bang. Kita udah kurasa untuk itu terlalu lama kita berputar-putar di situ. Kita masuk ke batasan. Aku mau Bang. Aku bertanya sama Abang dulu. Aku sebenarnya kan kita udah biasanya juga kita komunikasi, hanya Abang mungkin lupa sama aku. Aku boleh tanya dulu Bang, biar kita juga saling mengetahui apa kita, batasan-batasan kita. Abang, ada dua Yesus kan gitu. Aku sering dengar bahwa Yesus yang disembah orang Kristen ini adalah Yesus palsu, bukan Yesus anak Maria. Betul, benar atau salah Bang? Iya betul, itu fakta, itu real. Ya, itu ya pendapat abangnya itu. Jangan dulu abang bilang fakta bagi abang. Ya itu kata Yesus, begini, bukan Bang. saya. Sebentar. Oke. Aku juga sering dengar narasi abang bahwa kau itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Yes. Kami ini sebenarnya adalah pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus, ya kan? Ya, pintar. Oke. Bahwa kita harus merujuk pada pernyataan Yesus, bukan pernyataan Paulus. Benar, Bang? Semua apa yang Anda lakukan itu pernyataan Paulus semua. Nggak ada pernyataan. Nggak apa-apa, Bang. Masuk begini, Bang. Biar kita bedah pelan-pelan, Bang. Baru kita batasi. Ini, Bang. Aku sering debat-debat Abang juga dengan kawan-kawan gitu. Bahwa kitab ini, Bang. Abang ini, kitab ini banyak dipalsukan.
bahwa aku harus tanya dulu abang, apakah abang ada percaya ke kitab ini? Isinya ini percaya nggak abang ini? Saya katakan dulu bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kitab ini supaya cocok kemudian dengan ajaran politeisme yang dianut oleh Romawi sebelum menjadi Kristen Katolik, mereka harus mencocok-cocokkan dengan ajaran nenek moyang mereka. Orang-orang Romawi sebelum menjadi Katolik, mereka itu politeisme, menyembah kepada dewa-dewa yang nama-namanya itu mirip nama-nama planet. Merkurius, Venus, itu sembahan-sembahan mereka, dewa-dewa mereka. Nah, nanti Izin mereka bang, potong bang, izin. Ya, silakan. Masuk gini bang, biar kita fokus pada topik bahasan yang mana yang bisa kita gini bang, sebuah pembahasan yang layak kita debatkan atau kita kaji adalah yang mana data itu abang percayai dan aku juga percayai. Oke. Jangan nanti ku bawa data, nanti ternyata abang tidak percaya, aku percaya. Semua data yang abang tidak percaya aku buang, nggak aku gunakan sebagai data kerangka acuan. Contoh bang ini, perjanjian lama, agar jangan nanti abang mengatakan, oh nggak boleh itu kitabnya orang Yahudi, maka perjanjian lama ini nggak akan kupakai sebagai bahan debat untuk abang. Kututup karena itu kitabnya orang Yahudi, nggak terpakai. Kenapa? Karena abang nggak percaya atas bahan referensiku. Kita akan berdebat, berdiskusi tentang data yang abang percaya dan aku percaya. Baru itu enak, baru itu imbang. Ngertinya abang kan? Iya, terus? Oke. Yang perjanjian lama ini nggak layak aku jadikan referensi bang ya, karena ini kita orang Yahudi. Ah, itu akui Yang dulu. berikutnya lagi bang. Ah, silakan. Apanya bang? Ya, Anda harus akui itu bahwa itu memang bukan kitab Anda. Iya, ini kitab Taurat ya. kitab Yahudi yang yang ditempelkannya nih, karena dianggap ada keterkaitannya antara nubuatan dengan perjanjian baru, maka ditempel ini, disatukan. Iya. Kami akuinya itu, nggak ada masalahnya itu. Oke, Iya. lanjutnya lagi bang. Abang dari pernyataan abang bahwa Paulus ini adalah penyesat, iya kan bang? Paulus ini penyesatnya bagi kekristenan kan? Iya. Paulus inilah orang yang menyesatkan Kristen sehingga orang Kristen menyembah Yesus yang adalah samaran daripada iblis. Karena menurut abang yang bangkit pada hari yang ketiga itu adalah iblis, bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli sudah terangkat ke surga, kan gitu prinsip apa abang? Keyakinan abang? Iya, berdasarkan Bible. Bible yang menceritakan itu. Apa abang lah itu, maka Siap. dari itu bang, Gimana? itu bang, maka kisah para rasul sampai dengan Wahyu juga nggak terpakai karena bang di Pulau Patmos itu bang yang bertemu dengan Yohanes itu, abang pun nggak percaya bahwa itu Yesus, bahwa yang menampakkan diri di Pulau Patmos adalah iblis, ya kan bang? Peringatan pelanggaran oleh tamu. Kenapa kok? Tamu-tamu saya kok pelanggaran semua, kenapa ya? Sudah dua yang kena pelanggaran. Kenapa dia? Kira-kira apa pelanggarannya teman? Dia kan tidak merokok. Hah? Kenapa bisa? Padahal beliau lagi serius loh. Lagi semangat kali teman kita, kok bisa TikTok ini? Sorry, saya harus batuk. Kenapa bisa teman-teman? Teman kita itu kenapa? Astagfirullahaladzim, permintaan tidak kurang-kurang ini. TikTok hapus beliau. Kenapa ya? Halo saudara Erlangga. Halo. Bang Ucok. Halo.
Saudaraku Ucok, apa kabar? Halo, saudara Enjoy. Tolong ya saudara Muslim dibatalkan aja dulu permintaannya bang. Terlalu banyak kali ini permintaan. Capek moderatornya di bawah. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Malam saudara Joshua. Apa kabar bang? Kabar baik, Bang. Puji Tuhan. Siap. Dari mana ini? Makassar. Di Makassar. Oh iya. Daerah bandara tinggal. Iya, bandara. Tetangga kita berarti. Bisa buka kamera abang? Halo. Saudara Joshua, bisa buka kamera, kita ngobrol-ngobrol santai. Oh, belum bisa ya? Bisa. Dari Katolik atau Protestan abang kita ini? Protestan. Protestan ya. Tadi bang, kami sudah diskusi terkait dengan hukum kitab Torah, kitabnya orang Yahudi yang kemudian terjemahannya dipakai oleh saudara kita Kristen. Nah, saya ingin mendapatkan penjelasan hak paten agama Kristen menggunakan terjemahan kitab Yahudi itu apa gitu bang. Adakah firman Tuhan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Tuhan berfirman kepada non-Yahudi semisal ke Romawi atau Yunani atau untuk orang Mesir. Kalau orang Arab kan kami sudah akui nggak ada, sesuai dengan apa yang tertulis di Bible itu nggak ada. Nah kalau orang Roma sebagai Kristen pertama itu apakah ada dalilnya di dalam gubuk ke bambu? Berat saudara-saudara, yang naik tadi juga langsung setirnya banting setir, lari ke masalah Yesus palsu. Berat. Wih, halo, saudara Arman. Wih, halo. Selamat malam, saudara Arman Redes. Halo. Halo. Wih, marah kayaknya ini abang ini. Marah karena penyamarannya dibongkar sikit-sikit ya abang ya. Kayaknya marah abang ini. Karena ketahuan kalau menggunakan kitabnya agama lain ya. Bukan kitab sendiri, marah dia. Nggak mau diganggu. Jangan kau ganggu kami. Jadilah kalian semua sebarisan dengan kami. Jangan kau ganggu. Yang ada kamu harus masuk menjadi pengikutku. Marah kayaknya bang kita tadi itu. Halo saudara. Selamat malam. Halo. Saudara Ars. Halo. Coleh dak mu deh. Halo saudara Putra Ambon, selamat malam. Putra Ambon. Putra Ambon. Oh. Putra Ambon manise.
Halo. Mores. Yo, halo. Iya, selamat malam Bang. Selamat malam. Dari Katolik atau Protestan abangku? Dari Katolik. Katolik, iya. Kita boleh diskusi? Boleh. Bisa buka kamera Bang? Buka kamera biar kita lebih rileks. Silakan abang. Udah bisa? Ah, mantap sekali. Wih, keren. Ini di mana? Di Timur Leste, Flores. Di Flores. Maskernya belum ditutup bang. Kalau mau pakai masker ditutup aja nggak apa-apa. Iya. Salam kenal ya bang ya. Oke, salam kenal juga bang. Oke sip. Tema kita malam ini terkait dengan kitab Torah. Apa hubungannya dengan kekristenan gitu? Maksudnya apakah memang